Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Bagas Nugraha dari kelompok Kabur Aja Dulu. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu user untuk mencoba prototipe tugas besar matkul IMK. Oke, jadi di sesi pertama ini izinkan saya untuk memperkenalkan tentang aplikasi yang akan saya coba untuk berikan kepada Anda untuk di-testing. Jadi aplikasi yang saya bawakan ini adalah aplikasi McDonald atau McDonald App kalau misalkan di Play Store dan di App Store. Nah, alasannya kenapa kita mencoba untuk bahasanya itu memperbaiki aplikasi tersebut karena berdasarkan rating di Play Store dan di App Store, yang dimana ratingnya itu 2,8 ya, itu cukup di bawah KKM karena biasanya KKM-nya itu 4 untuk aplikasi yang emang bagus atau mungkin 3, tapi ini udah di bawah KKM banget 2,8. Dan pada saat kami cek review-reviewnya itu banyak sekali yang bilang bahwasannya ratingnya jelek karena ada masalah di pengalaman mereka saat memakai aplikasi. Berarti itu sangat berhubungan dengan UI dan juga UX. Dan juga saat kami coba sendiri aplikasi tersebut, benar bahwasannya komen-komen yang ada di App Store dan di Play Store tersebut itu nyata gitu. Berdasarkan pengalaman kami sendiri, kami pun merasa apa yang mereka rasakan. Oleh karena itu, kami kelompok Kabur Aja Dulu berusaha untuk memperbaiki aplikasi McDonald App ini demi kenyamanan semua pengguna yang pastinya akan menggunakan McDonald App ini, karena ya McD ini kan salah satu apa ya, ya brand yang gede gitu, dan masa yang pakai aplikasinya dikit, bener gak? Oke. Nah, itu untuk sesi pertama. Selanjutnya kita ke sesi kedua, yaitu adalah pengenalan dari user atau yang diwawancara. Mungkin dipersilakan. Kalau boleh tahu, kalau untuk perkenalan apa aja? Oke, untuk perkenalannya yang pertama boleh nama panjang dan juga nama panggilan, lalu fakultas, jurusan, boleh juga tahun angkatan ya. Dan mungkin kalau ingin menambahkan ya, sekarang ini Anda sedang kesibukannya apa, yang terutama yang mungkin bisa berhubungan dengan apa namanya testing di UI UX ini. Perkenalkan, nama aku Ziyad Muhammad Asif, dipanggil Ziyad atau Asif. Aku dari jurusan Desain Komunikasi Visual, peminatan Advertising. Aku angkatan 2023, sama seperti Mas Bagas. Baik, oke. Mas, boleh dipanggil lah, Mas? Boleh Asif, boleh. Boleh Asif, boleh. Siap. Oke. Mas Asif nih, Mas Asif. Oke, berarti Mas Asif ini sekarang ada di jurusan Desain Komunikasi Visual, yang berarti ya mungkin adalah pengenalan atau juga mata kuliah yang berhubungan mungkin dengan UI dan UX atau desain gitu kan, bagaimana caranya desain ini bisa menarik atau memukau user, atau bagaimana desain yang baik dan benar ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih kepada Mas Asif untuk pengenalannya. Itu untuk sesi kedua. Sekarang kita pindah ke sesi ketiga, yaitu untuk user testing. Nah, nanti sebentar. Ya boleh untuk Mas Asif untuk langsung mencoba aplikasinya, nanti ada muncul di layar ya. Oke. Ini nama bebas. Nah, itu bebas saja, itu udah kami siapkan. Nah, ini untuk login ya. Jadi di fitur login ini jadi kalau misalnya Mas Asif lihat, ini ada masukin email, ini mah normal lah ya, ada email, password, dan ada lupa password juga, ada pemilihan dari Google dan Apple, dan kalau misalnya emang belum login bisa juga apa namanya bikin buat baru nih ya. Ya mungkin Mas Asif mau, karena misalkan Mas Asif baru pertama kali mencoba coba aplikasi ini, mungkin mau coba ini. Nah, itu ya kebetulan namanya Asep ya, jadi agak ini. Oke. Ya, enggak apa-apa ya. Oke, kurang ke tengah. Nah, tadi yang sudah bikin akun, sekarang untuk masukkan akunnya ya di sini. Nah, tadi kan email dan passwordnya, terus login. Nah, sekarang kita tampil ke menu home nih ya. Nah, sebenarnya aku mau nanya, untuk Mas Asif sendiri pernah nggak sih pakai aplikasi McD app itu? Pernah, cuman tidak sering karena Tidak sering. itu terlalu banyak fitur, jadi lebih baik
kalau mau mesen tuh mesen langsung dari aplikasi kedua yaitu Gojek. Oh, Nggak langsung dari aplikasi GoFood ya? Ya, GoFood. Oh. Nggak dari bawaan McD-nya. Jadi saking kurangnya mungkin ya aplikasi McD ini, betul. jadi user-user pun lebih memilih aplikasi pihak ketiga malah ya, atau pihak kedua gitu. Yaitu salah satunya mungkin yang sering dipakai itu aplikasi Gojek ya, dengan fitur GoFood-nya itu. Nah, oke, di sini ada bagian home. Mungkin Mas Asif boleh cerita apa nih yang kerasa dari home yang sekarang, home yang kami perbaiki, dengan home yang sudah ada di aplikasi McD pada saat ini. Oke, untuk last order ini tuh lebih ke arah kita terakhir beli ya. Terakhir beli. Jadi misalkan Mas Asif nih seneng banget sama menu yang kemarin terakhir beli, ya misalkan nama ininya yang di sini tuh ini ya, McShare gitu. Jadi ini paket buat bagi-bagi gitu lah istilahnya. Nah, Mas Asif misalnya mau bagi-bagi lagi. Nah, daripada Mas Asif harus melalui proses milih dari awal gitu kan, kayak order terus milih menunya apa. Jadi ada last order. Ya, di sini kami menyiapkan fitur last order yang dimana Mas Asif tinggal mesen lagi aja gitu, pencet menu yang kemarin Mas Asif. Ini lebih menarik daripada aplikasi yang bawaannya karena kalau dari aplikasi bawaan itu kan langsung reset semua dari awal. Jadi dia tuh nggak ada fitur last order atau history pembelian. History. Jadi lebih bagus yang sekarang karena ada fitur baru. Cuman kalau untuk dari font dari apa mungkin agak lebih diperbesar saja karena ada beberapa orang yang susah membacanya. Baik. Terus dari selain itu apa ada yang kerasa perbedaannya mungkin dari segi penyampaian iklan gitu? Mas Asif kan kebetulan kan peminatan adver ya, berarti periklanan di DKV ya mungkin. Kalau untuk periklanan cukup oke karena itu kan pasti kan Mas Bagas kan naruh juga kan dari McD-nya terus dipindahkan hanya diubah fiturnya aja kan. Nah, jadi untuk desain iklan cukup oke, tapi ini kan emang karena yang buat tuh anak McD, orang-orang McD, jadi ya menurutku better karena dia udah punya nama. Nah, fiturnya kalau untuk iklan lebih ringkas yang kayak sekarang dibanding yang sebelumnya, karena kalau yang sebelumnya itu masuk akunnya itu login itu isinya iklan semua. Di home itu ya, di home itu isinya iklan semua ya. Iklan semua. Ya kalau misalkan Mas Asti mungkin ini ya, jadi kalau misalkan di McD yang sekarang itu dia itu menampilkan iklannya itu secara vertikal. Jadi kalau misalkan melihat iklan yang lain tuh harus scroll ke bawah. Tetapi kalau misalkan kita sadari di semua aplikasi yang terkenal pada saat ini yang namanya menampilkan iklan itu dia itu horizontal. Jadi miring ke sini nge-swipe-nya gitu kanan kiri ya kan. Ada perbedaan. Ya, makanya di sini itu kita bisa nge-swipe kanan kiri gitu. Dan kalau misalnya di aplikasi McD yang sekarang itu dia scroll ke bawah gitu. Nah, oke, mungkin itu aja untuk home Mas Asif. Kita boleh langsung ke mungkin ini adalah salah satu alur dari aplikasi McD yang memang kita fokus untuk perbaiki, yaitu alur order tadi ya. Nah, ini langsung aja kita ke order. Nah, pas kita ke order ini langsung ada ini Mas Asif. Jadi di sini itu ada jadi kayak ada bagiannya. Jadi di sini burger, ada juga chicken itu kayak bukan kayak ayam gitu ya, maksudnya McD kan jualan ayam gitu. Nah, jadi kalau misalkan di sini itu kita benar-benar mengikuti faham GoFood ya. Jadi pada saat kita ngeklik suatu resto itu langsung muncul semua menunya. Jadi kita nggak usah milih apa-apa lagi, langsung muncul semua menunya. Tapi menu-menunya itu sudah dibagi-bagi, ya kan? Kalau mungkin Mas juga pernah pakai GoFood, ya nggak dijadiin satu. Jadi ada sesi-sesinya. Jadi kalau misalnya di sini benar ini sesi burger, ntar radang nyekrol ke bawah ini ada sesi ayam atau chicken. Ntar kalau misalkan yang lainnya ada minum di bawah gitu, ini mohon maaf karena ini hanya prototipe jadi kita nggak naruh di sini. Nah, oke, ini untuk contoh-contohnya. Nah, di sini kalau mau Mas Asif kalau Mas Asif mau ini ya mesen tinggal add aja tambah gitu kan. Nah, ntar langsung otomatis pindah ke sini harganya gitu. Dan ininya kalau misalkan Mas Asif mau nambah yang lain juga nih, misalkan ini gitu, nambah lagi. Pas saya mau nambah itu berarti kan pakai warna hijau, ada plusnya gitu kan, atau misalnya mau ngurangin
bisa tinggal ngurang-ngurangin aja gitu kayak gini ya kan. Ini mungkin Mas Asep juga kenal, ini alurnya bener-bener mirip sama GoFood ya, karena add tambah kurang gitu-gitu aja gitu kan. Sangat memudahkan gitu. Nah kalau misalnya Mas Asep sadar apa nih kira-kira kalau misalkan di bagian ini sama McD yang sekarang gitu, Maksudnya yang McD yang udah ada gitu, yang udah ada perbedaannya. perbedaannya tuh kalau yang Mas Bagas buat ini lebih fleksibel dibanding aplikasi McD sebelumnya. Karena aplikasi McD sebelumnya itu kan dia lebih ke arah satuan barangnya, jadi kayak nggak ada per paket, jadi satuan barangnya tuh satu burger, satu minuman, satu apa segala macam. Kayak beli burger biasa, terus kalau misalkan ada yang pengen nambah itu harus nyari lagi, jadi kayak nggak dalam satu paket lagi. Jadi kalau aplikasi itu lebih enak dan lebih apa ya, lebih ringkas, lebih apa ya, orang tuh kan zaman sekarang tuh pengennya tuh mau cepet ya gitu ya. Nah, karena kan orang beli makan kan tujuannya agar dia kenyang. Kenyangan juga itu butuh waktu. Dan waktu itu ya bukan mungkin yang namanya waktu tuh emang berharga ya gitu ya. Waktu adalah uang, biasanya orang-orang tuh bilang gitu ya. Jadi semakin cepat kita istilahnya dapat makanan ya semakin bagus gitu kan. Dan kebetulan Mas Hasib, kalau misalnya Mas Hasib belum tahu juga, ini sekedar informasi, kalau misalnya di UI UX itu salah satu pahamnya begini, semakin cepat kita sampai ke tujuan itu berarti semakin bagus UI UX-nya gitu. Makanya di sini kami benar-benar mengurangi langkah-langkah yang memang tidak dibutuhkan atau kurang dibutuhkan gitu. Dimana kalau misalnya di McD yang sekarang itu mungkin tadi Mas Asis sudah jelaskan, itu kebanyakan bolak-baliknya berarti ya, bolak-balik kanan kiri, atas bawah gitu ya kan. Harus nge-back dulu, pindah ke menu awal, baru nambah-nambah. Padahal yang kita incar tuh paling cuma nambah menu aja gitu ya. Oke. Nah ini berarti kalau misalnya sudah selesai order, ini tinggal kita check out atau cek keranjang belanja dulu. Nah di sini kita bisa milih sama nih seperti GoFood juga kan. Kalau GoFood itu kita biasanya kalau misalkan ada penambahan itu, atau mau milih variasi dari menu gitu kan. Misalnya Mas Asif mesen gacoan itu kan bisa milih level dulu kan sebelum di check out gitu. Nah, misalnya di sini kita mau nambah minuman Coca-Cola ya kan, terus ini karena minumannya dikasih 2, ini kan tadi paket family ya. Nah ini misalnya kita lagi Coca-Cola lagi lah misal. Nah terus di sini kita apa namanya udah selesai, kita nggak mau nambah-nambah lagi, yang gratis-gratis aja gitu. Nah kita tinggal tambah pembelian. Nah di sini coba di back sebelumnya. Ya yang pas nambah Coca-Cola itu. Oke. Sini aku mau berkomentar. Boleh. Kan itu kan ada beverage-nya kan ada 1 dan 2. Itu kan terlalu boros. Kalau saranku mending kalau mau fiturnya tuh, ini kan dia ada gambar titik, lebih baik diganti jadi kayak angka. Jadi kayak ada penambahan sama pengurangan. Jadi tuh nggak double atas bawah gini. Jadi tuh terlalu banyak kata. Orang kan zaman sekarang juga malas baca ya. Itu juga kan fontnya tuh kecil ya. Jadi ada beberapa orang kan ada susah yang baca atau gimana. Jadi setiap orang tuh punya trouble masing-masing. Mungkin yang aku dari PR-in paling ini aja, dari setiap ininya tuh digabungin aja, itu yang tadi minuman sama fontnya diperbesar ya. Oke. Terima kasih Mas Asif atas sarannya, tapi ini sekedar klarifikasi aja. Enggak, ini klarifikasi, kita kan tadi udah sampaikan bahwasannya kita benar-benar mengikuti ini ya, salah satu aplikasi pemesanan makanan yang terbaik di Indonesia lah, paling sering dipakai GoFood ya. Nah kebetulan GoFood juga Mas Asif, kalau misalkan mau ada nih suatu paket misalnya McD, dia ngasih 2 minuman, nah dia milih minumannya tuh sama kayak gini, di double gitu, atau milih makanan gitu. Misalkan contoh Mas Asif beli paket McD yang dapat ayamnya 2 gitu. Nyantar tuh yang di paling atas Mas Asif dipilih, ada opsi pertama buat pemilihan ayam pertama tuh mau pedas atau enggak gitu. Baru ntar di bawah ada pemilihan ayam kedua mau pedas apa enggak gitu. Jadi ada itu nggak digabung. Kenapa? Supaya memisahkan gitu. Karena kan tidak semua pilihan itu bisa disamain gitu. Gitu. Nah itu makanya kita sama mengikuti si GoFood itu. Nah, terus kalau misalnya sudah selesai pembelian, kita tambah pembelian tadi ya. Nah di sini kita bisa mereview menu yang tadi kita udah edit tadi sama pesen nih.
ada harga segala macam, bisa edit lagi. Terus habis itu nah ini salah satunya itu promo. Ya misalnya Mas Asif di sini bisa sekarang posisinya nggak ada promo nih. Ya kan biasanya orang-orang itu kalau make pemesanan online itu biasanya yang diincar salah satunya itu promo Mas Asif. Promo. Bener nggak? Bedanya sama yang pesan langsung itu biasanya pesan langsung nggak dapat promo ya. Tapi kalau misalnya kayak di GoFood tuh contohnya ya itu promo berkeliaran segala macam. Nah, misalnya di sini kita pengen milih promo nih. Ya di sini kita misalnya milih promo. Nah, ini promo-promo yang kita punya. Misalnya kita contoh ambil inilah. Ya diskon pembelian 30%. Nah, di sini minimal pembelian 50.000. Terus hanya berlaku di GoPay atau tunai. Misalnya kita konfirmasi. Nah, di sini langsung tadi yang harganya 135.000 setelah kena diskon jadi 24.500 gitu, ya kan. Nah, terus kalau misalnya udah selesai Mas Asif, misalnya Mas Asif mau metode pembayaran apa nih gitu kan. Ada tunai, COD, transfer bank gitu-gitu kan. Misalnya mau COD ya tinggal konfirmasi aja. COD itu maksudnya bayar tunai gitu ya. Tinggal konfirmasi ya kan. Nah, misalnya kita pilih promo lagi, ini kan tadi berlaku tunai ya. Nah, saya tinggal konfirmasi, nah balik lagi ntar berapa? 94.500. Nah, ini kalau misalkan Mas Asif udah sekiranya udah pas banget nih, udah nggak ada lagi yang di rubah-rubah segala macam, jadi tinggal pesan sekarang, ya kan? Pesan sekarang, nah, tinggal tunggu pemesanannya. Dan nanti kalau misalkan udah sampai bakalan muncul notifikasi gitu. Oke. Dari aplikasinya. Ya biar biar inilah biar terberitai gitu si user dari aplikasi tersebut gitu. Terinformasi. Ya mungkin itu saja sih dari aplikasi McD yang kita perbaiki untuk tugas besar dari matkul IMK ini. Mungkin Mas Asip ada yang ingin disampaikan lagi nggak gitu, buat si aplikasi ini? Paling ini aja sih, kalau misalkan ada banyak tulisan diubah aja jadi kalimat ringkas saja, karena aku kan juga anak advertising. Jadi dosenku tuh lebih sukanya cara mengenai audiens tuh bukan berarti suatu struktur kalimatnya itu banyak, penjelasannya banyak, tapi bahasa simpel, kena, dan juga itu mudah dipahami juga. Nah, itu Jadi simple tapi ngena gitu ya istilahnya. Simple tapi ngena. Ibarat Daripada gini, yang panjang-panjang itu. ibarat ini, kalau misalkan Mas Bagas pernah lihat iklan Vaseline yang Vaseline itu buat kayak bukan Vaseline sih, lebih ke arah iklan produk skincare buat malam. Itu biasanya yang ditampilin itu bukan tulisan malam, tapi langit-langitnya tuh diubah jadi malam. Jadi orang tuh tahu kayak, oh ini tuh ternyata film kenapa bisa malam kayak gitu, oh berarti ini skincare itu dicocoknya buat dipakai buat malam. Jadi nggak harus banyak tulisan, tapi ada visualnya, ada dapat. Benar. Jadi kayak kalau kita mau menginformasikan sesuatu itu tidak hanya melalui tulisan ya, jadi bisa melalui visual juga gitu kan. Tuh. Terima kasih Mas. Mungkin ada lagi Mas Hasib, apa sudah cukup itu saja? Sudah Cukup ya. Oke, untuk Mas Hasib, tadi saya sudah mengirimkan link link buat post test kuesioner yang mungkin bisa diisi nanti setelah wawancara. Post testnya untuk penilaian Mas Hasim terkait aplikasi yang tadi sudah kita perbaiki. Ya mungkin Mas Asif, karena kita sudah di penghujung acara, sebelumnya saya ingin menyampaikan mohon maaf apabila dari saya ada banyak salah-salah kata. Saya juga perwakilan dari kelompok Kabur Aja Dulu mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari kami banyak kesalahan, mau di cara penyampaian kami ataupun dari aplikasi yang telah kami perbaiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Asif atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.